Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hasyim Hasbullah, NIM 056877038, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Daerah Surabaya. Di sini saya akan menjawab tentang tugas 1 basis data. Nah, di sini dari studi kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Staf dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Nah, setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, tugas 1 dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah sesuai yang ada di panduan. Nah, yang pertama kita harus menentukan entitas dari yang ada kasus ini. Di kasus ini kan ada 3 poin, yaitu dari dokter, pasien, dan administrator. Nah, atribut dokter di sini ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Pasien ada ID, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Untuk administrator ada ID, nama, dan waktu jaga. Nah, di sini selanjutnya setelah kita menentukan atribut, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Nah, di sini ada entity, dokter, pasien, dan admin. Nah, ini bagian dokter. Dokter itu tugasnya memeriksa dan akan menyimpan data ke administrator. Untuk pasien itu diperiksa dan mendaftar di admin. Nah, admin itu menyerahkan data kepada dokter, melayani kepada pasien. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Nah, di sini poin A, B, C, D itu banyak dokter memiliki banyak pasien, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Jadi di sini dokter ini lebih dari 1 juga bisa, 1 dokter memiliki lebih dari 1 pasien juga bisa. Nah, selanjutnya ini pasien mendaftar pada banyak administrator. Tentunya di dalam rumah sakit itu admin tidak hanya 1. Jadi ini pasien bisa mendaftar di beberapa, misal ada admin 1 dan admin 2. Nah, selanjutnya admin itu menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Nah, ini banyak admin lebih dari 1 pada banyak dokter, otomatis di rumah sakit juga lebih dari 1 dokter. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Ini banyak dokter, ini bisa 1 dokter bisa memeriksa banyak pasien, dan juga 1 pasien bisa lebih dari 1 dokter. Maksudnya misal dokter A bisa merawat si pasien A, B, C gitu. Sehingga dari ringkasan tersebut berbentuk derajat kardinal sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah M, banyak ke banyak, min to min ini namanya. Dokter dengan administrator adalah ini, administrator ke pasien juga sama, min to min banyak. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini. Dari ini kita menggunakan aplikasi Draw.io. Nah, di sini dari general kita menggunakan, nah ini ada menu-menunya. Selanjutnya ini ada, nah ini tugas dan pada ini entity, berarti kita akan membuat seperti ini dulu. Ini entity atribut, jadi nanti kita membuat seperti, nah yang ini nanti kita buat ini di Draw.io tadi. Nah, seperti ini nanti. Nah, kita buat dulu dari yang nomor 1 entitas dokter, kita buat dulu. Bagian dokter ya.
ID dokter ini tadi kan ada ID dokter, nama ini ditulis satu-satu, dimasukkan ke atribut.
Nah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk alur dari tugas basis data ini. Dari pasien ya, ini pasien mempunyai atribut nomor HP, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien.
Nah, untuk admin ini juga punya atribut yang sama. Untuk kunci atau foreign key-nya ID admin, nama admin, waktu jaga, dan juga dokter. Ini atributnya, ini nama dokter dan selanjutnya ini. Nah, untuk alurnya ini pasien akan melakukan pendaftaran dan dilayani oleh admin. Nah, setelah pasien mendaftar ke admin, otomatis ini admin akan memberikan data kepada dokter. Nah, kenapa di sini kok administrator memberikan data dan ini ada dokter admin? Otomatis menyimpan data. Nah, di sini dokter admin. Dokter admin ini muncul karena tadi derajat relasinya dokter dengan pasien banyak ke banyak, dokter dengan administrator juga sama banyak ke banyak, admin juga banyak ke banyak. Jadi ini dari admin akan memberikan data ke dokter admin dan menyimpan data dokter. Nah, dokter di sini setelah menerima data dari admin akan melakukan pemeriksaan kepada pasien yang mempunyai ID pasien. Jadi untuk membedakan pasien 1, 2, 3 dan seterusnya itu menggunakan ID. Dan sama juga untuk admin juga membedakan admin 1, 2 juga menggunakan ID admin. ID dokter juga seperti itu, karena di setiap rumah sakit pasti banyak dokter, banyak admin, dan juga banyak pasiennya. Jadi akan dibuat ID atau kuncinya untuk membedakan pasien satu dengan yang lainnya, admin satu dengan yang lainnya, dan juga dokter satu dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk alurnya kita ulangi lagi ya. Ini pasien melakukan pendaftaran ke admin. Nah, setelah itu admin akan memberikan data kepada dokter, yaitu melewati proses ini. Setelah ini menyimpan data dan dokter menerima. Setelah dokter menerima dari admin akan memeriksa pasien yang telah diberikan dari admin tadi. Di sini setelah pasien dokter ini diperiksa, maka ada waktu periksa dan akan mendapatkan resep. Setelah diperiksa akan menjadi pasien dan kembali lagi. Terima kasih untuk tugas kali ini. Tugas 1 basis data sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangnya dari pengerjaan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.